libatin aja di situasi sehari-hari. Sesuatu yang menurut kita tugas, kewajiban gitu ya, buat mereka bisa sesuatu hal yang fun. Bantuin masak, cuci piring, nyuci mobil. Buat kita itu kayak, aduh harus banget nih ngelakuin ini. Buat mereka itu kayak, wow, aku bisa main air gitu Halo ya. teman-teman semuanya, balik lagi dengan aku Kristi Sitorus di Ngobrol Asik. Nah, udah lama banget rasanya nggak buat ngobrol asik karena aku dari GD. Sekarang kita mau ngobrol sama psikolog anak, namanya Mbak Eta atau Firesta Farizal. Teman-teman bisa lihat, aku kenalin dulu ya. Oke, ini CV singkat dari beliau. Mungkin teman-teman bisa baca, beliau dari psikolog klinis anak dari Universitas Indonesia. Kita undang Mbak Eta masuk. Halo Dokter Dia. Halo Mbak. Halo Mbak Kristi, apa Nah, kabar? baik Mbak, di sana gimana? Baik-baik. Nih, kita kan mau ngobrol-ngobrol tentang mengatasi kebosanan anak saat harus di rumah aja nih Mbak. Dimana sekarang lagi pandemi-pandemi COVID. Terus kita tahu ya, angka di Indonesia itu mungkin sedikit berbeda dengan di luar, karena anak-anak di Indonesia tuh tingkat kena untuk COVID sendiri tuh lebih tinggi, bisa dibilang tinggi, dibandingkan di negara lain. Nah, mungkin ini para ibu-ibu yang lagi masuk, mungkin Mbak Eta mau menyapa dulu ya, silahkan. Iya, oke. Halo semua teman-teman. Mudah-mudahan sehat-sehat semua ya. Dan mudah-mudahan nanti ngobrol-ngobrol aku sama Mbak Kristi malam ini bisa sedikit banyak membantu lah ya situasi di rumah. Mudah-mudahan lebih enak sama anak-anak. Yes. Oke, eh, gimana Mbak? Mbak di klinik di Jakarta? Di Jakarta lebih tepatnya sih sebetulnya deket Bintaro, jadi masuknya Tangerang ya. Namanya Mentari Anakku. Oh, oke, Mentari Anakku. Nah, mungkin Mbak bisa menjelaskan tentang gimana sih mengatasi kebosanan anak saat harus di rumah aja. Mungkin dijelaskan dulu Mbak kepada mama sekalian yang mungkin lagi nonton. Silakan Mbak. Oke. Oke, teman-teman mama-mama semua nih, banyak mama-mama ya pastinya yang nonton ya. Em, jadi sebetulnya kalau kayak kita kan temanya adalah mengatasi kebosanan anak saat harus di rumah aja. Kalau menurut aku yang pertama-tama apa ya, kita memang harus menyadari bahwa wajar banget anak-anak kalau bosen gitu kan. Ini kan sebetulnya perbeda apa ya, situasi yang beda luar biasa dari keseharian mereka. Mereka biasanya misalnya Hmm, sekolah, bisa main sama teman-teman, bahkan misalnya bisa bebas leluasa main di taman, main sepeda sama teman-teman dekat rumah. Sekarang tiba-tiba itu semua hilang gitu ya. Jadi ya. um, apa namanya, wajar sekali kalau habis itu mereka tidak nyaman dan habis itu bosen gitu. Itu satu hal yang memang kayaknya sama-sama harus kita sadari dan habis itu kita terima. Kita aja yang orang dewasa bosen gak sih ya kan? Iya benar. Bosan. Kita yang orang dewasa aja bosen dan kita harus memanage itu. Kebayang kalau buat anak-anak bosennya mereka rasain dan mereka belum punya kematangan emosi yang cukup untuk memanage itu gitu. Jadi ya wajar lah abis itu ada apa ya, respon-respon emosi yang muncul, misalnya jadi sering marah-marah atau misalnya jadi lebih cranky misalnya, atau misalnya jadi agak rewel misalnya gitu ya, hal-hal seperti itu. Nah, itu yang pertama. Jadi diterima dulu aja bahwa Terima memang dulu. anak-anak wajar nih kalau misalnya bosen gitu ya. Karena kalau enggak, kalau kita, kenapa step pertama adalah itu, kalau bisa kita nggak menerima itu, kitanya stres sendiri pasti. Kenapa bosen sih? Aduh, gimana nih gitu kan? Jadi diterima dulu aja itu gitu. Nah, terus apa ya? Dulu mungkin di bulan-bulan pertama, 1 bulan pertama, kita mungkin masih berharap kayak ini cuma sebentar kali, dan anak-anak pun pasti begitu. Kayak corona ini selesai sebentar lah, bentar lagi aku bisa balik sekolah, bentar lagi aku masih udah bisa main sama teman-teman. Ternyata enggak nih gitu ya, udah 2 bulan, udah 3 bulan gitu ya. Di satu sisi udah mulai
mereka mungkin udah mulai capek dan bosen gitu ya, denger tunggu dulu ya, sabar dulu ya gitu. Tapi di sisi lain, aku juga sebetulnya melihat bahwa ada kemungkinan abis itu mereka juga sudah cukup terbiasa sama situasi ini sebetulnya, karena mereka sudah beradaptasi gitu ya. Ada ada waktu di mana mereka mau nggak mau beradaptasi. Nah, tadi ketika kita udah nerima bosannya, terus satu, sebetulnya bosan itu bisa jadi hal yang negatif, bisa jadi juga hal yang positif juga sih sebetulnya. Karena ini di situasi pandemi ini kita baru menyadari bahwa sebelum-sebelumnya hidup kita tuh cepet banget gitu ya. Maksudnya satu hari itu jadinya rasanya cepet gitu. Kita beraktivitas, anak-anak beraktivitas gitu ya. Tiba-tiba habis itu kita disadarkan bahwa kok banyak waktu kosong ya, kok waktu aku banyak banget nih, nggak tahu mesti diapain, apalagi anak-anak gitu ya. Nah, jadi si bosan itu sebetulnya kadang-kadang bisa memunculkan hal-hal yang positif juga sebetulnya. Kayak misalnya muncullah ide-ide bermain dari mereka, muncullah Hmm. kreativitas gitu ya, yang mungkin dulu-dulu nggak muncul karena nggak ada waktunya gitu, nggak ada Hmm. kesempatan buat mereka berpikir gitu. Itu jadi ya, maksudnya kita nggak selalu habis itu lihat si bosan itu sebagai hal yang negatif sih, karena bisa Hmm. jadi habis itu jadi hal yang positif bisa juga gitu kan, nantinya akan jadi diolah sebagai sesuatu hal yang positif. Nah, tapi kalau misalnya apa di sehari-hari kan emang kita harus mikir banget nih gimana ya supaya anaknya nggak bosan, nggak terlalu bosan gitu. Kalau menurut aku sih yang pertama libatin aja di situasi sehari-hari. Em, Sesuatu yang menurut kita tugas, kewajiban gitu ya, buat mereka bisa sesuatu hal yang fun. Seperti apa? Hmm. Um, Bantuin masak, cuci piring, nyuci mobil. Buat kita itu kayak, aduh harus banget nih ngelakuin ini. Buat mereka itu kayak, Hmm. wow, aku bisa main air gitu ya. Itu satu. Jadi kayak mereka dapat funnya. Terus nggak boleh lupa bahwa apalagi buat anak-anak yang usia toddler ya, itu mereka tuh Hmm. lagi memunculkan sense of autonomy nih. Jadi mungkin kalau Mbak Kristi anaknya usia berapa? Tiga ya? Oh, yang pertama itu 3 tahun setengah. Ah, ah, ah. Ya, iya nggak lagi kayak gitu, nggak lagi mau nunjukin aku tuh bisa ini, aku pengen ini Iya, gitu kan, ya kan? benar-benar. Nah, itu memang memang lagi lagi masanya tuh. Jadi habis itu bisa kita manfaatkan juga sebetulnya dengan habis itu melibatkan dia di banyak aktivitas di rumah. Hmm. Jadi habis itu muncullah sense of autonominya, perasaan bahwa aku mampu, aku punya otonomi atas diriku, atas hari-hariku, atas hidupku gitu ya. Kira-kira muncullah itu gitu. Jadi yang paling gampang adalah itu, selain ya tentunya habis itu kita harus mikirin nih ajak main apa, misalnya apa yang dia suka gitu ya. Hmm. Apa jadi satu rutinitas baru gitu ya. Jadi kalau tadinya jadwalnya oh pagi sampai siang mereka sekolah, sekarang gimana nih ngatur rutinitasnya gitu sih. In general gitu sih Mbak. Aku Oke. takut ngomongnya awal-awal udah kepanjangan nih. Nggak apa-apa, Mbak. Berarti ya yang mungkin yang jadi PR buat ibu-ibu di luar sana, termasuk aku juga, untuk menerima kebosanan anak sendiri ya. Dan tapi Betul. memang kalau kayak aku, anakku yang si kakak itu dia memang kayak yang Mbak Eta bilang tadi, dia kayak bangga gitu karena kemarin kan kayak masak cookies. Dia tuh kayak, ih ini kakak bisa loh, ini kakak yang masak loh kuenya gitu-gitu. Jadi dia Saya punya senang banget. kebanggaan sendiri. Iya. Iya. Eh, Heeh. mungkin kita bisa langsung masuk aja ke pertanyaan ya, Mbak. Nah, Boleh, ini tadi boleh. tadi udah kita bahas dan ini juga udah mungkin ada pertanyaan yang sebenarnya pertanyaannya tuh di luar dari ini sih. Ini ada teman Nggak aku apa-apa. namanya Rima. Jadi anaknya namanya Devlin. Akhir-akhir ini sering tantrum, minta apa-apa Hmm. bawaannya nangis. Kalau nggak dikasih, jerit-jerit sampai kadang tuh stres melihatnya. Terus kalau dibilangin pelan-pelan, malah makin nangis. Itu kenapa ya? Oke. Dibilang bosan di rumah mungkin mungkin ya, tapi di rumah aku udah usahain senyaman mungkin seperti film anak-anak di download biar betah di kamar, terus Hmm. mainan semua juga udah disediain di rumah. Itu kira-kira gimana tuh Mbak? Oke. Ini Mbak Kristi tahu nggak Devlinnya umur berapa? Sekitar 1 tahun 2 tahun ya.
Satu 1 2 tahun. tahunan gitu. 2 tahun. Satu atau dua Hampir tahun gitu hampir ya. 2 tahun. Ya, Oke. kurang lebih 2 tahun. Oke, oke. Jadi kalau misalnya, berarti kan anaknya jadi sering tantrum nih gitu ya, minta apa-apa Mm-mm. bawaannya nangis. Itu penyebabnya bisa banyak banget. Apakah misalnya bosen? Iya, mungkin iya. Tapi ada beberapa hal lagi sebetulnya yang harus kita cek. Pertama, tantrum di umur segitu sebetulnya di umur 2 tahun ya, 2 sampai 3 tahun tuh wajar banget sebetulnya anak-anak habis itu tantrum, munculnya Mm-mm. tantrum. Karena memang apa ya kebanyakan adalah mereka belum belum bisa memverbalisasi apa yang mereka rasain, tapi habis itu mereka lagi merasakan banyak emosi, jadi keluarnya jadinya tantrum gitu. Nah, Mm. tapi memang kan kita nggak mau tantrumnya habis itu berkelanjutan gitu. Jadi kalau umurnya sekitar 1 atau 2 tahun, pertama nih yang aku akan apa sarankan adalah coba deh perhatiin kemampuan bahasanya gimana. Karena Mm. biasanya kalau misalnya kemampuan bahasanya belum optimal, anak habis itu akan lebih mudah jadi tantrum. Karena dia jadinya kayak kesal dan frustrasi kan, nggak dipahami gitu ya. Mm-mm. Jadi Iya. muncullah tantrumnya gitu. Jadi pertama itu poinnya, kemampuan bahasanya udah optimal atau belum untuk usianya dia gitu ya. Nah kalau sudah, habis itu kita perhatiin nih, dan kalau terjadinya misalnya baru akhir-akhir ini, kita perhatiin ada apa ya, ada pola apa yang berubah di akhir-akhir ini gitu. Kalau melihat bahwa umurnya 1 sampai 2 tahun, aku sih menyarankan bahwa lebih banyak main yang melibatkan gerak. Jadi kayak tadi kan soalnya rumah udah dibuat senyaman mungkin nih, film anak-anak udah di-download biar betah di kamar. Nah, jangan-jangan malah justru mereka butuh nggak di kamar gitu. Butuh Oh, buat beraktivitas yang fisik gitu. Jadi mungkin apa coba diajak main-main yang lebih fisikal. Misalnya apa ya yang gampang-gampang anak-anak aja lah. lagi main bola gitu atau Betul, main bola atau biar misalnya biar seru bola-bola warna-warninya dikumpulin di satu ember di sini, satu ember di sana, pindahin tapi lari cepet-cepetan misalnya gitu. Jadi kayak dibikin jadi sesuatu hal yang fun aja karena em, apa namanya buat anak umur 1 2 tahun itu kebutuhan gerak tuh kayak kita butuh hmm. makan gitu sebetulnya. Jadi maksudnya mereka butuh banget buat bergerak. Nah, kayak nggak ada kita butuh makan nggak dapat makan kan cranky ya gitu ya. Jadi buat mereka yang lagi butuh-butuhnya bergerak terus habis itu nggak bisa bergerak leluasa itu juga bisa menyebabkan mereka jadinya apa namanya ya tantrum jadi cranky gitu ya, jadi nggak enak lah Hmm. rasanya sebetulnya di tubuhnya mereka, jadi ya akhirnya mempengaruhi emosi juga gitu. Jadi itu sih kayaknya mungkin ya. Ya, mungkin lebih ke aktivitas fisik, bukan kalau yang kayak gini berarti activity book nggak masuk kan, Mbak? Karena memang dia fokus nggak bergerak, nggak ada bergerak Betul, leluasa dalam artian bisa lari ke sana kemarin, gitu ya. betul, betul, betul. Baik. Semoga Rimanya nonton. Nanti ini sebenarnya aku bakal edit dulu, baru aku masukin ke IGTV sih. Oke, Oke. jadi buat teman-teman, kalau ada pertanyaan, selamat datang. Buat di kolom komentar, bukan komentar deh, maksudnya di box, kolom box, jadi biar bisa kebaca. Nah, Ya, oke, boleh silakan. pertanyaan selanjutnya nih Mbak. Dari Mbak Reni. Si kakak umurnya 4 tahun, adik 9 bulan, cewek keduanya. Setelah punya adik, kakaknya jadi agak cengeng. Apakah dia caper? ini cukup sering nih. Kalau aku praktek juga cukup sering nih hal-hal kayak gini Ah, nih biasanya ditanyain. oke. Kalau kan kamu anaknya umurnya nggak terlalu jauh ya Mbak ya. Ini fase ini juga muncul nggak? Eh, Sebenarnya fase itu dia udah mulai dari awal-awal sih. Justru sekarang dia malah nggak begitu. Dia lebih mengerti sekarang, saat ini. I see. Oke. Ya, jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya Mbak Reni ya, dia caper nggak ya gitu ya? Bisa iya, bisa enggak. Nah, kalau kalau misalnya Mbak Reni menanyakan apa dia caper, nah kalau kita sebagai ibu habis itu nanyain, jangan-jangan dia caper ya, sebetulnya udah ada nih di kepala kita apa ya sejumlah asumsi yang kira-kira mengarahkan ke jangan-jangan dia caper gitu. Maksudnya
kita sebetulnya sudah punya data-data yang habis itu membuat kita berpikir bahwa ini kayaknya caper nih gitu. Nah, berarti bisa jadi iya Mbak gitu ya, karena habis itu mungkin ketika Mbak Reni memunculkan itu sebetulnya Mbak Reni sudah memperhatikan bahwa ada ciri-ciri bahwa dia caper. Nah, caper itu kan sebetulnya ya cari perhatian gitu ya. Kenapa sih anak habis itu harus cari perhatian? Semua yang dicari berarti habis itu harusnya dia butuh ya. Apa kadang-kadang kita sudah merasa memberikan perhatian yang cukup, tapi jangan-jangan bukan itu yang dibutuhkan sama anak gitu. Jadi habis itu kita perhatiin dulu nih polanya. Misalnya dia muncul tadi itu misalnya cengengnya kalau disebut seperti itu gitu ya, di situasi apa. Apakah misalnya pas mama selalu lagi sama adik kah, misalnya kayak gitu, atau apa? Jadi kayak kita perhatiin pola-polanya gitu. Karena memang apa ya, kalau buat anak-anak kan seringkali dibilang gini, ini pas banget kemarin juga aku abis IG live sama teman aku, Oh ya. si anak juga, kita lagi bahas tentang sibling rivalry atau perselisihan di antara kakak dan adik. Nah, kadang-kadang soalnya gini nih Mbak, begitu apa namanya si kakak nih dipersiapin punya adik, dibilangin gitu kan, misalnya mamanya lagi hamil, dibilangin, nanti kalau kamu punya adik seru loh, punya teman main, bisa main bareng gitu ya. Tiba-tiba muncullah adiknya yang bayi, belum bisa diajak main gitu kan, cuma tidur, Oh iya iya. tidur, nyusu gitu ya, terus ya sama mamahnya terus, yang ada bukannya aku bisa ajak main adekku, yang ada mama yang biasanya main sama aku juga nggak bisa main sekarang sama aku gitu kan. Jadi kok kayaknya yang diceritain orang-orang Beda. tentang punya adik menyenangkan nggak segitunya juga ternyata gitu ya. Jadi nah kita harus lihat itu gitu biar kita nggak lupa bahwa gini, si kakak itu kadang-kadang kalau kita habis itu udah ini anak pertama gitu ya, atau si kakak atau kakak, terus kita lupa kalau dia juga masih anak-anak. Jadi kayak udah punya apa ya, udah punya peran tambahan, udah ada beban tambahan, kita lupa nih si kakak ini yang disebut kakak yang kita harapin misalnya mungkin lebih mengerti, lebih paham, lebih mateng secara emosi. Dia juga anak-anak loh gitu kan. Yang pasti juga punya kebutuhan buat diperhatiin, yang pasti seneng kalau misalnya mamahnya misalnya main sama dia atau lebih mengutamakan dia gitu lah, kira-kira kayak gitu. Jadi kita butuh ingat itu selalu. Nah, jadi kalau memang Mbak Reni merasa bahwa jangan-jangan dia caper nih gitu ya, coba kalau kayak gitu bikin quality time sendiri-sendiri deh. Jadi apa Masing-masing ya. namanya ganti-gantian. Misalnya ya udah mama lagi ada waktunya mama main sama kakak aja, berdua aja gitu ya. Karena gini, adanya masih 9 bulan ya. Jadi kan belum bisa benar-benar main bareng. Nah, kalau abis itu kita main bareng pun, otomatis bukannya kita pengen ya, cuman memang karena masih bayi, jadi kan lebih memperhatikan adik gitu ya. Jadinya karena mungkin adiknya harus, jalan ke sana ditarik lagi misalnya, atau oh adik mau ini diambilin gitu ya. Jadi pasti itu kita jadinya nggak dapat quality time-nya sama kakak. Jadi mungkin sekali-sekali pas Ade udah lagi bobo, atau misalnya mungkin kapan-kapan Ade bisa main sama papa, nah boleh main berdua sama kakak, biar kakak tetap berasa bahwa dia nggak kehilangan mamanya kok. Dia tetap bisa dapetin perhatian itu dengan penuh gitu buat dia. Gitu. Oke, berarti membagi quality time-nya. Jadi si kakak ini nggak merasa si mama cuma merhatiin si adik aja. Dan si kakak merasa, oh si mama masih perhatian kok sama aku gitu ya, Mbak. Gitu. Baik. Jadi kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Dari Dokter Dia Widya. Supaya anak nggak jenuh dan orang tua tetap waras, gimana caranya? Ini menarik banget nih, karena itu tuh ini kayak apa ya, kayak saling mempengaruhi gitu loh Mbak. Jadi kayak lingkaran kalau menurut aku. Jadi Okay. kalau
anak kayak jenuh, terus habis itu dia jadinya tantrum atau cranky, kita jadinya terpancing emosi gitu ya. Iya, benar. Sementara makin orang tuanya terpancing emosi, anaknya makin wah Oh heboh iya. lagi gitu. Gitu aja terus gitu siklusnya gitu kan. Jadi memang kalau pertanyaan adalah supaya anak nggak jenuh dan orang tua tetap waras gimana? Tahap pertama adalah usahakan dulu kita tetap warasnya. Kalau menurut aku adalah gitu. Jadi pikirin pikirin diri kita dulu. Maksudnya diri kita tuh dalam arti ini bukan bukan habis itu being selfish ya, Mbak. Maksudnya gini, anggaplah analoginya gini lah. Kalau tiap kali kita naik pesawat, kan selalu dikasih tahu tuh gunakan masker untuk diri Anda dulu, baru bantu anak Anda menggunakan masker gitu kan. Kenapa sih seperti itu? Karena kan kita nggak bakalan bisa makein masker ke anak di mana keadaan kita lagi panik gitu ya, lagi nggak oke. Nah, begitupun yang terjadi di pengasuhan. Dalam arti, kita harus sehat mental supaya bisa menjalankan pengasuhan yang sesuai, yang tepat gitu. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa, aduh, aku lagi stres nih, atau aku lagi jenuh nih, aku lagi nggak waras nih misalnya gitu ya, pikir, pikirin dulu kira-kira apa yang bisa membantu diri kita sendiri. Jadi misalnya mungkin kita bisa pikirin apa nih coping coping stress kita, gimana cara kita cope, Mm-mm. biasanya yang bikin kita happy itu biasanya apa? Apa misalnya kayak, aduh ini kayaknya karena aku kurang tidur deh. Ya udah deh sebentar apa namanya anaknya sama papa dulu atau sama mbak dulu biar habis itu bisa tidur, atau kayaknya butuh me time deh misalnya gitu ya. Apalah misalnya kalau me time di rumah nonton Korea misalnya gitu ya, atau hal-hal yang lain. Tiap orang punya me time-nya masing-masing caranya untuk habis itu membuat, ibaratnya gini, kalau gimana kita mau ngasih sesuatu ke anak gitu ya, mau mau um, apa ya, kalau kita mau nyiram bunga kan kita mesti penuh airnya gitu ya. Kita nggak bisa nih Hmm. nyiram bunga dengan tangki yang kosong gitu. Jadi kita Iya. nggak bisa ngasih sesuatu yang full buat anak, ya baik itu attachment, baik itu attention gitu, love, kalau kitanya sendiri nggak ada isinya gitu. Jadi kayak kita harus mengisi diri kita dulu supaya habis itu kita bisa penuh, terus habis itu bisa memberikan kepenuhan itu juga ke anak gitu. Jadi Hmm. poin pertamanya sih menurut aku buat orang tuanya dulu. Kalau orang tuanya happy, biasanya sih kita bisa lebih bisa kepikir gimana sih cara-caranya supaya bikin anak juga jadi happy gitu. Ibaratnya kalau kayak kita lagi stres, terus kita diminta buat mikirin mau main apa ya sama anak, udah pasti nggak bisa kepikir tuh, udah males banget kan jadinya gitu kan. Cuman kalau kitanya happy, kita pasti habis itu bisa mikirin, kayaknya dia asik nih diajak main ini, atau dibikinin kegiatan ini Hmm. kayaknya seru misalnya gitu ya. Jadi jangan lupa apa mengingat-ingat bahwa kita tuh juga manusia, kita bisa capek, kita bisa stres, kita bisa fatigue juga. Terus ya udah kita bantu diri kita dulu supaya kita jadi lebih baik. Mudah-mudahan habis itu kita bisa membantu anak juga jadi lebih baik secara psikologis. Gitu. Nah, iya. Benar. Kebetulan dokter dia ini tinggalnya di Swedia dan nggak ada mbak, jadi Oh, cuma berdua sama bertiga sama anak suami gitu. Jadi ya suaminya juga sekolah kan, jadi mungkin oke. capek juga. Tapi Iya, memang iya, iya. kita harus menjaga kewarasan diri kita sendiri dulu nih. Oke Mbak. Betul, Nah, betul. kita lanjut ke Iya, pertanyaan selanjutnya ya Mbak. betul, oke. Ini sebenarnya pertanyaan aku sih. Kapan seorang anak dinyatakan siap menjadi seorang kakak? Jadi kebetulan kan semalam itu dia sebenarnya bukan semalam aja, dia sebelum-sebelumnya juga suka bilang, kakak mau punya adik, mama mama kakak mau mama hamil. Jadi dia udah tahu kalau hamil itu perutnya besar. Terus kebetulan kan di YouTube aku itu kan aku ada masukin momen waktu melahirkan si kakak. Jadi dia waktu di rumah mertua, kebetulan kan sebelum aku jadi kan di puskesmas kan Mbak. Jadi waktu di rumah mertua dia selalu lihat, kalau dia rindu dia suka lihat momen waktu dia masih kecil, katanya, kakak Oh, mau lihat waktu waktu kakak lahir, katanya waktu kakak masih kecil masih oh, bayi katanya. Jadi dia suka lihat itu dan dia tahu proses di mana uh, mamanya perutnya besar terus ada keluar bayi gitu. Jadi oh, dia dari sejak usia 3 tahun udah minta
minta Adek. adik lagi. Karena kan dalam kondisi saat ini, si adiknya yang Joanna itu memang belum bisa diajak-ajak jalan atau lari-lari. Seperti mungkin Iya, ya iya. dia lihat yang lain gitu kan bisa berinteraksi secara lancar. Jadi dia dulu pernah bilang sih memang, kakak nggak bisa ajak adik main karena adiknya belum bisa duduk kayak gitu. Dengan polosnya seperti itu terus aku jadi kayak sedih. Saat itu aku sedih pas dia bilang kayak gitu kan, karena ya ampun dia tuh pengen ajak adiknya main tapi sayangnya Hmm. adiknya belum bisa berinteraksi dengan baik dengan kakaknya. Jadi ya mungkin silakan Mbak dijelaskan kapan sih sebenarnya seorang anak itu dinyatakan siap. Apakah hanya dengan verbal dia minta, "Ma, saya mau punya adik." Apakah itu benar-benar Hmm. siap atau seperti apa? Silakan Mbak Oke. Eva. Ya, jadi kita bisa lihat dari berbagai macam hal sih ya. Satu memang yang paling mudah kita lihat adalah yaitu kalau kayak misalnya dia udah keucap sendiri atau misalnya dia sudah Hmm. keucapnya maksudnya dengan sadar ya, dengan dia tahu bahwa konsep adik tuh gimana, mama melahirkan tuh gimana tadi seperti yang Mbak Kristi ceritain gitu ya. Nah, terus kalau kalau berdasarkan literaturnya sih sebetulnya Mbak memang nggak ada apa ya, nggak ada tanda-tanda yang pastinya gitu ya, kayak misalnya umur berapa gitu ya, atau kalau misalnya dia sudah mencapai apa gitu ya, nggak ada tanda-tanda pastinya itu sih. Justru yang lebih banyak dibahas adalah em, anak yang lebih siap punya adik itu biasanya yang orang tuanya juga lebih siap punya anak tambahan lagi gitu ya. Oh. Jadi jadi habis itu apa kalau misalnya dengan pembahasannya sebetulnya seperti ini. Kalau orang tuanya lebih siap gitu ya, sudah siap nih punya anak lagi, harusnya sudah memikirkan berbagai macam konsekuensi yang mungkin terjadi, sudah lebih bisa kebayang apa yang harus di manage. Nah, jadinya si kakak pun merasa bahwa itu sesuatu yang memang menyenangkan, yang bisa di manage dengan baik, yang easy to handle nih punya adik gitu ya. Dibandingin kalau misalnya nih orang tuanya memang ini unplanned nih punya anak selanjutnya nih apa ya kebobolan aja gitu misalnya orang tuanya nggak siap. Nah ketidaksiapan itu juga pasti habis itu apa terbaca juga sama anak dan dia pun jadinya nggak siap gitu. Jadi kalau Hmm. kalau menurut aku sih ini kalau memang kakak habis itu minta adik dan habis itu mama dan papa memang siap dan memang mau berencana mau kasih adik lagi gitu ya, ya nggak apa-apa sih, tinggal sambil berjalan habis itu makin kita siapin aja gitu ya, siapin Hmm. apa namanya gambarannya, terus nanti dilibatkan dia dalam berbagai macam prosesnya gitu sih. Jadi yang tadi yang seperti tadi Mbak Eta bilang pas hamil, si ibu ngasih tahu nanti bisa ada adik bisa main bareng. Sebenarnya yang seharusnya kita ngomongin pada saat kita hamil dan kita jelaskan ke si kakak ini gimana? Apa Oke, aja jadi yang kita jelasin? sebetulnya sih yang paling baik adalah memberikan gambaran sebetul-betulnya sih, bukan habis itu kita ngasih tahu juga yang apa PHP, ya tadi kan apa. PHP, pemberi harapan palsu. Iya, jadi mungkin kita bilangnya itu misalnya kita kasih foto. Kalau aku biasanya ngasih tahu ke pasien-pasien nih, misalnya mau mempersiapkan kakak gitu ya, Mm-mm. coba mulai dari foto-foto waktu ibu hamil kakak, terus habis itu Hmm. lahir. Jadi habis itu kita bisa bilang nih, bayi baru lahir segini nih kak, gitu. Terus dia misalnya apa, kita kasih gambarannya, iya lucu banget ya, tangannya masih kecil, apa segala macam. Terus habis itu dia belum bisa ngomong, jadi dia akan sering nangis gitu. Nah itu juga memberikan gambaran. Jadi karena habis itu buat buat anak-anak yang baru punya adik itu juga somehow mengganggu, kenapa nangis terus sih misalnya gitu ya, jadi kita kasih gambarannya gitu, dia belum bisa ngomong jadi dia akan cukup sering nangis nih kak gitu. Terus udah gitu, nah karena dia juga belum bisa makan sementara dia butuh sekali asupan, jadi dia pasti akan sering mimi atau nyusu sama mama gitu. Dan bayi itu butuh waktu biasanya lama nih atau berkali-kali misalnya gitu. Jadi habis itu nanti kita bisa atur, tapi habis itu lucu banget, jadi kayak seimbang gitu loh Mbak. Tapi nanti nggak berasa deh, tiba-tiba nih Hmm. nanti udah
2 bulan, udah 3 bulan, dia udah bisa diajak ketawa kak, misalnya gitu. Oh dia udah bisa merangkak, udah mulai bisa nih kalau misalnya kakak taruh bola dia akan kejar, misalnya gitu ya. Jadi kayak dia paham proses bayi itu kayak gimana sih perkembangannya secara umum. Jadi kalau kayak dia mau expect apa ya adiknya diajak berinteraksi tuh kayak gimana gitu ya, Hmm. misalnya kalau yang kayak bayi bayi baru lahir misalnya kita bisa bilang kakak bisa elus-elus misalnya gitu, tapi belum bisa nih diajak main gitu. Tapi tadi itu misalnya dia udah mulai bisa merangkak nih, kayak video kakak nih waktu bayi udah bisa nih diajak main. Diambil kita misalnya taruh bolanya di situ, nanti sama-sama kejar ade udah bisa gitu misalnya. Nanti habis itu dia udah bisa berdiri, udah lebih bisa lagi diajak main lagi gitu. Oke, Gitu sih berarti Mbak. Jadi menjelaskan kayak kasih proses gambaran. dari awalnya yang sebenar-benarnya, bukan kayak memberikan harapan, oh nanti kalau udah lahir, aku bisa main loh sama adekku, gitu-gitu. Coba lo gitu ya, kayak gitu. Tapi maksudnya nggak kegambar kan, bisa main di kepala kita sama bisa main di kepala anak kan beda kan konsepnya. Iya, oke. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Dari Mm-mm. Kak Ike. Gimana cara memastikan anak tetap bahagia atau enggak dalam situasi di rumah aja yang seperti ini? Anaknya usianya 5 tahun. Oke. Kalau untuk usia 5 tahun sih sebetulnya yang paling utama ya berarti kayak dia butuh aktivitas, kita kasih aktivitas. Udah enak nih kalau 5 tahun, aktivitasnya sudah bisa beragam. Ya tadi ini misalnya kalau kayak 1-2 tahun kan lebih banyak fisikal. 5 tahun ya iya fisikalnya juga mungkin masih ya, cuman udah lebih banyak juga aktivitas-aktivitas yang bisa duduk gitu kan. Role Hmm. playing misalnya, pretend play, mau main dokter-dokteran, main masak-masakan, mau crafting, bikin-bikin sesuatu gitu. Nah, anak 5 tahun lagi suka banget tuh, ketika dia maksudnya bikin sesuatu kayak ada challenge-nya gitu, ya. Dia habis Hmm. itu berhasil melakukan itu gitu. Um, itu sih sebetulnya kalau kalau menurut aku yang paling bisa kita lakukan nih sekarang untuk mengatasi bosennya atau bikin anak happy, ya kita kasih aktivitas kalau kayak gitu. Karena dengan abis itu kita memberikan aktivitas, muncullah nih perasaan-perasaan yang mudah-mudahan positif. Kayak apa sih? Kayak rasa bangga karena dia berhasil melakukan sesuatu. Terus udah Hmm. gitu, apa namanya? Apalagi kalau kita buat itu jadi sesuatu yang fun, dia juga berasa bahwa oh iya asik banget meskipun di rumah, tapi abis itu bisa main sama mama, misalnya gitu ya. Jadi aku nggak bisa sekolah sih ketemu sama teman-teman, tapi main sama mama tuh juga menyenangkan kok gitu ya. Nah, terus yang nggak boleh kita lupa juga, habis itu kita, kalau aku bilangnya kita kunci setiap pengalaman yang menyenangkan gitu. Karena kadang-kadang anak-anak lewat gitu aja tuh gitu. Nah, tapi habis itu kita kuncinya tuh dengan cara habis itu kita bilang. Misalnya gini, iya, seneng banget ya Kak, hari ini kita main bareng, misalnya gitu. Atau misalnya, mama seneng banget lihat kakak ketawa, happy banget seperti itu. Karena tadi kita habis baca cerita lucu ya, gitu misalnya. Jadi kayak kita Hmm. kunci pengalaman-pengalaman positifnya sehingga dia akhirnya jadi lebih banyak memaknai hari-harinya dengan hal-hal yang positif kan gitu. Jadi kayak justru kalau buat aku kita berusaha meminimalisir kata-kata yang negatif kayak misalnya gini, aduh gimana ya caranya supaya nggak bosen gitu. Itu kan bosennya jadi kayak diulang-ulang terus tuh nantinya. Akan lebih baik kalau misalnya kita bilang kita ngapain yang seru ya hari ini gitu, atau misalnya kayak em, kira-kira apa hal yang bisa bikin kita happy hari ini gitu. Itu pun bisa kita lakukan di akhir hari, misalnya sebelum tidur. Habis itu misalnya kita bisa hari ini hal menyenangkan apa aja yang sudah kita lakuin misalnya gitu. Itu habis itu jadi kita bisa saling menyebutkan Hmm. itu gitu. Jadi kalau memastikan anak itu kita udah bisa lihat dari ekspresi dan cara dia ngomong ya, karena usianya juga udah Betul. 5 tahun mungkin ya. Jadi kita bisa lebih bisa menilai gitu berarti Mbak ya. Betul. Nah, tapi ini sih aku mau menekankan juga. Jadi kadang-kadang gini sih Mbak, kita sebagai orang tua itu tolak ukur kita adalah anak happy. Tapi kita nggak boleh lupa bahwa happy itu nggak bisa all the time. Anak kita manusia, kita pun manusia. Jadi akan ada saat-saatnya mereka sedih, mereka kecewa, mereka Hmm. bosen, mereka kesel
gitu. Nah, apa, karena gini, kalau kayak kita targetnya selalu bahagia, itu pertama nggak masuk akal karena ya itu kita adalah manusia. Nah, karena nggak masuk akal, targetnya terlalu tinggi, kita pun jadinya stres juga. Misalnya kayak kita ngelihat dia hari ini nggak terlalu happy nih, karena mungkin aktivitasnya nggak terlalu dia suka. Terus kita jadinya mungkin jadi kayak, aduh, nggak berhasil lagi bikin dia happy nih hari ini gitu kan. Itu jadinya kan membuat Beban. beban kan ke diri kita. Nah, padahal sebetulnya itu menurut aku hal yang ya wajar-wajar aja, nggak setiap saat kok anak-anak harus happy gitu ya. Ya kita berusaha, yang berusaha kita lakukan adalah mengoptimalkan atau mengusahakan supaya pengalaman-pengalaman yang mereka rasakan jadi pengalaman yang positif. Kadang-kadang mereka butuh sedih untuk belajar sesuatu, mereka butuh kecewa untuk belajar sesuatu. Yang penting habis itu kita berusaha untuk mengarahkan supaya mereka tetap dapat pengalaman positifnya. Contohnya misalnya gini, Hmm. ini kan situasi kayak gini sekarang, banyak hal yang sebetulnya bikin mereka kecewa gitu kan. Kayak misalnya contohnya kalau aku mau cerita tentang anakku ya, anakku kelas 1, terus Mm-mm. awal-awal pandemi dia bilang, pokoknya kakak nggak mau kalau masuk ke sekolah nanti udah keburu kelas 2. Kakak belum puas kelas satunya, masih pengen main sama teman-teman kelas 1 gitu. Nah, terus kan ternyata makin kesini kayak hari ini adalah pertemuan terakhir nih kelas online yang dia kelas 1, yang udah nih kelas 1 selesai nih gitu. Jadi masuk-masuk nanti kelas 2 gitu kan. Jadi ya dia kecewa gitu ya, maksudnya ternyata emang bener-bener nggak bisa nih aku ketemu sama teman-teman kelas 1ku lagi, nanti aku masuk-masuk udah kelas 2 gitu, aku belum puas gitu. Nah, kecewa kan gitu ya, jadi itu ada rasa kecewanya, ada rasa keselnya gitu. Tapi itulah habis itu momen-momen dimana habis itu kita bisa ngobrol sama anak-anak, kita misalnya bisa bahas bahwa memang ternyata kadang-kadang ada hal-hal yang di luar prediksi kita, ada hal-hal yang nggak bisa kita kontrol, tapi habis itu kita harusnya belajar sesuatu kok dari ini gitu. Nah, ini yang tadi aku bilang, si sedihnya, kecewanya, keselnya bisa kita olah jadi sesuatu hal yang positif. Jangan-jangan sebetulnya anak-anak kita ini akhirnya nanti bisa jadi anak-anak yang lebih bisa bersabar misalnya, lebih bisa Hmm. paham bahwa sesuatu tuh nggak harus sekarang, misalnya gitu ya, atau lebih bisa berempati karena misalnya kita bilang kalau iya sih bosen di rumah, tapi apa namanya, syukurnya kita sehat nih, ada keluarga-keluarga lain yang sakit, misalnya gitu. Habis itu mereka misalnya jadi lebih mudah belajar berempati gitu. Jadi maksudnya ini balik lagi ke nggak harus setiap saat bahagia kok. Kita manusia dipenuhi dengan berbagai macam emosi. Yang penting habis itu kita berusaha menjalani hari-hari yang meaningful aja sama anak-anak, yang bermakna, yang sebisa mungkin memberikan pengalaman-pengalaman positif gitu ya. Dan habis itu ya kalau misalnya ada perasaan-perasaan yang nggak positif ya sedih, kesel, malu, kecewa gitu ya kita terima, habis itu kita olah jadi sesuatu hal yang positif gitu. Baik-baik. Ya, oke. Berarti kita harus menerima segala emosi yang diberikan atau yang dirasakan oleh anak-anak kita sendiri ya. Karena ya sama juga kayak kita kan, pasti nggak selalu juga bahagia. Oke, terima Betul, kasih betul. atas penjelasannya. Baik, kita Sama-sama. lanjutkan. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Ini, Oke. jadi kemarin aku toilet training anak pertamaku dan berakhir dengan konstipasi yang belum kelar selama 2 minggu. Itu gimana? Aduh, Apakah kasihan mungkin banget. ada apa ya, ada trauma atau gimana, Mbak? Boleh dijelaskan? Mm-mm. Oh, Bisa jadi sih kalau sampai dari konstipasi ya. dari Mbak Juka, thank you Mbak, menarik sekali kan. Oh, thank you juga. Sama-sama. Oke, ya kalau misalnya dia sampai konstipasi sampai 2 minggu sih kemungkinan ada, mungkin ada pengalaman traumatis kali ya. Jadi memang gini sih sebetulnya, toilet training itu kan ada tuh sebetulnya kalau teorinya tanda-tanda kesiapan anak buat toilet training gitu ya. Dan memang nggak bisa cepet. Biasanya makanya Hmm. dikasih kalau teorinya range-nya tuh toilet training 18 sampai 36 bulan, di range itu. Karena memang prosesnya tiap anak akan beda-beda gitu. Yang memang berusaha kita hindari adalah kita memaksakan
Sehingga dia habis itu mempersepsikan bahwa ini sesuatu yang tidak menyenangkan gitu. Jadi Hmm. misalnya anaknya jadi sampai nangis-nangis lah di kamar mandi misalnya, atau nangis-nangis karena dipaksa didudukin misalnya gitu ya, atau hal-hal yang lain-lainnya gitu. Nah, uh, poin dari toilet training adalah kenapa dibilangnya adalah sebagai training, karena ini jadi kayak proses pelatihan yang bertahap banget dan sangat apa ya, sangat bisa disesuaikan dengan kondisi setiap anak. Nah, jadi kalau saran aku adalah kalau buat ini pertanyaan ini, selesaiin dulu konstipasinya. Kasihan banget soalnya ya. Maksudnya jangan sampai dia konstipasi terus gitu ya. Apa dipastiin udah bisa lebih lancar pupnya. Nah, nanti habis itu baru dilihat eh, gimana gimana kesiapannya. Pelan-pelan aja. Jadi misalnya apa namanya, kita mulai dari ajak dia nggak apa-apa nih masih pup di diapers dulu, tapi berdirinya di kamar mandi. Jadi setiap kali dia mau pup, nggak apa-apa pup di diapers, tapi di kamar mandi, di dalam kamar mandi gitu ya. Nanti lama-lama sambil habis itu kita tentunya kita habis itu kasih situasi yang menyenangkan, sambil kita bacain buku juga misalnya, atau misalnya kita kenalkan dengan banyak kan lagu-lagu tentang toilet training juga banyak gitu. Nah, habis itu nanti mungkin pelan-pelan kalau dia udah nyaman dengan seperti itu, habis itu boleh sambil duduk misalnya gitu ya. Jadi pelan-pelan banget lah tergantung situasi anaknya. Jangan jangan dipaksain karena kasihan banget. Apalagi kalau misalnya sampai konstipasi ya. Jadi konstipasinya diselesaikan dulu kalau dia udah berasa aman, nyaman, secara fisik juga sudah enak gitu, baru dimulai lagi prosesnya dan pelan-pelan aja gitu. Ya, ya, bertahap ya harusnya. Baik. Mm-mm, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Mbak. Anakku kalau lihat mainan baru atau film di YouTube yang baru, kadang itu suka bilang takut. Aku Takut. harus gimana ya? Iya, takut. Nah, ini bisa 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 banyak banget ya. Kenapa ya? Mungkin kita harus lihat juga kali ya, apa tuh yang dilihat. Maksudnya kita harus perhatiin polanya tuh apa, setiap kali dia bilang takut tuh apa. Bisa, atau kalau misalnya setiap kali dia melihat sesuatu hal yang baru dia bilang takut, jangan-jangan sebelumnya misalnya mungkin ada sesuatu hal yang pas dia lagi nonton, nih soalnya faktornya bisa banyak banget nih, jadi mau nggak mau kayaknya uh, ini dari siapa pertanyaannya, Mbak Neila, butuh ada di situ buat perhatiin banget polanya anaknya, dan nggak cuma sekali, berkali-kali. Jadi kayak dia lagi nonton apa, responnya dia gimana gitu ya. Apa misalnya aku tadi lagi mikir, apa misalnya sebelumnya dia lagi nonton sesuatu gitu ya, film sesuatu atau tontonan dia yang biasa, tapi habis itu tiba-tiba ada pop up yang menakutkan misalnya. Jadi habis itu mungkin dia berpikir kalau sesuatu hal yang baru, jangan-jangan ini juga menakutkan, misalnya gitu. Nggak tahu sih, ini kayak ini terlalu sulit nih aku jawab karena penyebabnya bisa banyak banget, atau bisa juga suara. Apakah misalnya pas dia dengar sesuatu suaranya kencang banget, jadi dia takut ketika sesuatu dia nonton Tumenya ya. tontonan baru. Tontonan baru dia kayak udah antisipatif gitu ya, jadi kayak takutnya suaranya kencang lagi, jadi dia bilang takut gitu. Jadi bisa banyak banget. Jadi memang harus diperhatiin dulu, Mbak. Kalau anaknya udah bisa diajak ngobrol, boleh diajak ngobrol gitu ya, sambil ditanya misalnya apa yang bikin takut, kenapa takut. Nah, terus kalau emang dia benar-benar takut, kita bisa tenangin dulu, kita peluk, kita bilang, "It's okay, nggak apa-apa, mama di sini, mama temenin, yang mana yang bikin takut," gitu. Tapi butuh diperhatiin banget sih, polanya apa yang bikin dia takut, gitu. Hmm, Dievaluasi kira-kira yang jenis apa sih? Apakah suara atau gambar kah? Yang buat dia. Iya, betul, betul. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini pasti orang yang sama. Gimana supaya perasaan si kakak ini, Vina, tetap happy walau perhatian mamanya udah kebagi dua antara Vina dan Fisha? Oh, oke. Ini Vina tadi yang mana ya? Oh, Yang sama-sama ya tadi ya. Yang takut nonton. ya yang takut kalau ada hal yang baru yang dia tonton Baru ya. atau Hmm, mainan baru dia bilang takut. oke. Gimana caranya supaya Vina tetap happy walau perhatian mama udah kebagi dua antara Vina dan Fisha? Ya dengan kita selalu tunjukin bahwa kita
kita tetap perhatian sama dia gitu. Itu tidak mengurangi, maksudnya kehadiran adiknya, ya, aku mengasumsikan Visha-nya adiknya ya berarti ya, tidak Iya. membuat habis itu mama jadi mengurangi perhatian mama ke Vina gitu. Ditunjukkan dari hal-hal yang sederhana sebetulnya dan sehari-hari. Jadi kayak apa namanya, gimana kita ngomong ke dia, apa yang kita lakukan sama dia, dan kadang-kadang tuh bisa hal-hal misalnya tadi kalau aku bicara tentang mengunci pengalaman-pengalaman yang positif, kita misalnya juga misalnya bisa bilang itu juga setiap kali kita berinteraksi sama anak, misalnya gini, ih kakak Vina, mama seneng banget hari ini kita main masak-masakan bareng gitu misalnya, atau misalnya apa, misalnya kita bisa ya kita atur lah quality time-nya, atau kalau misalnya pun nggak memungkinkan quality time lagi main berdua, kita pastiin bahwa apa yang Vina ucapin itu habis itu kita dengerin, yang dia lakukan kita perhatiin, dia mau nunjukin sesuatu kita tunjuk, kita berusaha untuk memperhatikan gitu ya. Jadi apa yang kamu ucapin itu sesuatu hal yang penting buat mama, apa yang kamu lakuin mama tertarik banget gitu, dari Hmm. hal-hal gitu sih, dari ucapan kita, gesture kita, gimana habis itu kita memunculkan atensi kita sama anak, itu pasti akan berasa buat dia. Jadi apa, lakukan di kegiatan sehari-hari aja sih kalau menurut aku. Oke, mungkin mulai dari hal-hal kecil seperti itu ya. Kayak dia merasa kalau kita tuh membersamai istilahnya gitu ya. Jadi kita tuh bisa perhatian atau bisa memberikan fokus juga walaupun ada adiknya gitu. Iya, Oke. betul, betul, betul. Dan kalau misalnya pas lagi main, ini aku kebayang mungkin adanya misalnya masih kecil, jadi pas lagi main bareng, mau nggak mau jadinya lebih fokus sama adiknya, nanti begitu misalnya udah malam, adik udah tidur, misalnya kita bisa tuh quality time bareng gitu ya. Atau misalnya cuma sesederhana, misalnya, kakak tadi mama senang banget deh, kakak bikinin gambar buat mama, terima kasih ya, misalnya gitu. Atau Hmm. misalnya, iya asik, kakak kakak tadi kakak mama denger pas lagi jagain adik sih, mama denger tapi kakak nyanyi, suara kakak bagus banget, atau enggak kakak ternyata udah hafal ya lagu itu ya misalnya gitu. Jadi dia tahu Hmm. bahwa mama aku tuh sebenarnya selalu memperhatikan aku loh gitu. Oke, dari hal-hal kecil seperti itu ternyata. Oke, oke datang. Jadi langsung kita masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Mbak ya. Nih, emang Yes, wajar anak usia 1 tahun kalau nggak diturutin ngerek sampai dia dapat kemauannya baru giliran. wajar nggak sih anak 1 tahun kalau nggak diturutin ngerek ngerengek ya sampai dia Ngerengek. dapat kemauannya baru diem ya? Oke, wajar sih. Halo. Hai. Kamu mau punya adik? Jawab. Iya. Lucu banget. Oke, ini wajar banget. Hmm, sebetulnya sifat dasarnya manusia sih kan kita memang pengen mendapatkan apa yang kita mau ya gitu. Dan kalau misalnya 1 tahun ya mungkin apa, Hasanah cara atau alternatif cara yang dia tahu masih terbatas. Jadi yang dia tahu merengek ya dia akan merengek gitu. Terutama kalau dia belajar bahwa ketika dia merengek dia dapat apa yang dia mau gitu. Jadi pola yang Hmm. berulang tuh jadinya gitu kan. Jadi abis itu kita coba perhatiin deh. Jangan-jangan setiap kali dia ngerengek akhirnya kita yaudah yaudah yaudah, yaudah mau apa mau apa mau apa gitu. Nah biasanya abis itu makin tuh. Dan pola ini biasanya eskalasi. Jadi kalau tadinya misalnya ngerengeknya sebentar, terus dapet, besok dia akan coba sebentar, terus kita juga akan bertahan. Biasanya dia naikin, habis itu kita nggak tahan, kita kasih. Besoknya naik lagi, gitulah kira-kira kayak gitu. Jadi penting nih buat kita konsisten. Jadi kita pikir-pikir ini sesuatu hal yang memang boleh apa nggak boleh. Kalau memang ini sesuatu hal yang memang boleh, ya udah dari awal nggak usah dibikin sampai ngerengek, ya kasih aja kalau memang boleh gitu kan. Tapi kalau memang nggak boleh, ya kalau kita bilang nggak boleh ya sebisa mungkin habis itu nggak kita kasih. Ya dia ngerengek habis itu kita bilang iya, I'm so sorry. Misalnya dia mau mau es krim padahal tadi udah makan 1 es krim mau nambah lagi misalnya gitu ya. Terus kita bilang iya maaf ya, iya
kesel ya nggak dapat es krim lagi, maaf ya. Nanti ya besok lagi es krimnya udah ditungguin aja sampai selesai gitu ya, karena kan dia nggak mungkin ngerengek seharian harusnya ya. Pola ngerengeknya pokoknya kalau itu berlanjut makin lama makin intens gitu ya, makin panjang makin heboh ngerengeknya, pasti dia belajar bahwa ketika merengek dia dapat apa yang dia mau gitu. Jadi ada pola yang Hmm, harus kita ubah berarti. yes. Ya, setuju sih Mbak. Soalnya aku juga ngalamin itu. Jadi kalau, Hmm, tapi beda cerita ya kalau misalkan sama kita dengan orang tua atau mertua kan beda ya. Jadi kalau selama sama betul. kita, ya tetap kita konsisten gitu. Iya Oke betul. Mbak. Nah, ini udah mau 1 jam ya nggak terasa. Iya nggak Eh, berasa ya. Tinggal berapa menit nih jadi waktu kita? 1 menit sih Mbak sebenarnya. Oke. Ini pertanyaan Mbak. Bunda mau tanya, anak suka mainin alat kelamin itu gimana ya, Bun? Ini nggak tahu usianya berapa ya, Mbak ya? Iya, ini nggak tahu usianya berapa. Oke, aku kasih tahu teorinya aja ya. Jadi kalau itu terjadi ya di usia val Valik tuh usia berapa? 4 sampai 6 tahun kira-kira, itu sebetulnya hal yang cukup wajar. Tapi nggak wajar kalau misalnya jadi berkelanjutan gitu. Jadi habis itu kita perhatiin lah. Apa sebenarnya gini sih, biasanya yang terjadi adalah dia awalnya nggak sengaja, terus habis itu mungkin dia menemukan sensasi tertentu, habis itu dilanjutin gitu. Nah, jadi yang Hmm. butuh dilakukan adalah kalau misalnya memang dia lagi mainin alat kelaminnya, dialihkan aja, atau tangannya dibikin sibuk. Jadi berarti kan dia lagi biasanya nggak ngapa-ngapain atau nggak pegang apa-apa. Misalnya, ayo kita main bola, ayo kita gambar-gambar gitu ya. Jadi Hmm. dibikin sibuk, tangannya butuh melakukan sesuatu biar habis itu nggak sebentar-sebentar megang alat kelaminnya. Harusnya sih kalau bisa kita melakukan itu konsisten, habis itu harusnya hilang. Kalau masih nggak hilang juga, berarti butuh konsul ke psikolog. Oh, Gitu. begitu. Iya, iya. Baik. Semoga Mbak Norinya masih nonton. Nah, terima kasih banyak Mbak sudah berbagi ilmu yang aku juga baru tahu beberapa ya. Sebagian besar udah di-share sama Mbak Eta ini pasti bermanfaat juga selain untuk aku buat juga mama sekalian yang nonton. Dan mungkin Mbak Eta bisa kasih eh, pesan buat mama sekalian yang mungkin saat ini punya anak kecil di rumah dan harus menikmati waktu bersama di rumah dengan berbagai hal atau hal-hal yang baru mereka baru jalanin juga bersama karena quality time yang lebih banyak. Bisa Mbak Eta kasih pesan Oke, saat sip. Ini banyak banget sebetulnya hari ini yang kita bahas ya. Maksudnya di luar ya. dari topiknya juga banyak banget gitu. Terima kasih teman-teman udah nanya, udah apa namanya, udah ikutan ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Yang intinya sih sebetulnya gini, kalau menurut aku kita habis itu bisa melakukan pengasuhan yang positif kalau dimulai dari diri kita dulu gitu ya. Sebisa mungkin kita kita um, kita menjaga kewarasan itu tadi kalau bahasanya begitu ya. Kita habis itu jadi individu yang bahagia supaya kita bisa memberikan kebahagiaan juga buat anak-anak kita. Kalau buat Hmm. anak-anak sebetulnya di masa pandemi ini yang ya cara paling mudah adalah kita kasih aktivitas sih. Mudah-mudahan aktivitas-aktivitas setiap harinya yang bisa kita kasih sesuatu yang bermakna buat mereka. Mereka ingat itu sebagai sesuatu hal yang positif dan membantu mereka di kemudian hari gitu. Hmm. Dan mama-mama semua kalau habis itu sehari-harinya misalnya kayak kita berasa aduh tadi salah atau tadi kurang sempurna atau kurang berhasil bikin kegiatan yang bikin dia bahagia, it's okay, nggak apa-apa, masih ada besok, kita berusaha lagi besok, dan nggak ada kok orang tua yang sempurna, yang penting kita mau belajar terus aja Benar-benar gitu. setuju. Nggak ada. Terima kasih ya Mbak Kristi buat ngobrol-ngobrolnya. Oh, Mas Taita udah join ngobrol asik. Semoga nanti kita punya waktu mungkin lebih soal parenting yang lebih fokus lagi ya. Karena tadi tuh memang secara luas dan general dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Iya. Oke, thank you so much Mbak Ita sekali lagi. Iya, Semoga sama-sama. Sampai ketemu ya di lain kesempatan. ya. Sehat-sehat. Dadah. Bye bye. Dah. Bye bye. Well, sekian
mendengarkan ngobrol asik sekali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah pada nonton. Bilang thank you. Bye-bye. Happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna. Okay, bye-bye. Bye-bye.